Ayat selanjutnya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tatakhidu, janganlah kalian menjadikan abaakum, bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, saudara-saudara kalian. Kalian jadikan auliya'a, pelindung. Aulia ini artinya banyak, Pak. Pelindung, teman dekat. Ya, Pak ya. Pelindung, teman dekat, pengawal, kekasih, ya. Atau dijadikan sebagai orang yang ngurusi urusan dia, asisten. Ini istahabu. Jika bapak dan saudara kalian itu lebih senang al-kufra, kekafiran, alal iman, daripada iman. Artinya, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir, ya Pak ya. Meskipun orang-orang kafir itu keluarga dekatmu, janganlah kamu jadikan sebagai pelindung, penolong, teman dekat, teman setia, pengawal, asisten, jangan. Wa may yatawallahum, barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir itu teman dekat, pelindung, teman setia, pengawal, asisten. Minkum, di antara kalian yang melakukannya, faulaika, orang yang melakukan itu humud dzalimun, berarti orang zalim. Orang yang menjadikan orang kafir teman setia, teman dekat, ya, terus pelindung, terus kekasih, apa-apa dan lain sebagainya itu, kalau mereka lakukan berarti dia dosa. Faulaika humud dzalimun, maka dia dosa, Pak. Ya. Kenapa dosa? Satu, itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 28. Surat Al-Maidah, Pak, yang terkenal 51. Al-Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Kalau surat Al-Maidah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina kafaru auliya min dunil mu'minin. Janganlah kau jadikan orang kafir itu pelindung, penolong, kekasih, teman dekat, asisten. Nah, itu. Kalau surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Kalau surat Al-Mumtahanah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum auliya. Janganlah engkau jadikan musuhku, musuhnya Allah, dan musuh kalian sebagai pelindung, kekasih, teman dekat. Dan juga surat At-Taubah ayat yang ke-23 ini. Jadi dalam Al-Quran saja wis ketok, Pak, 4 ayat yang melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai pelindung dan teman dekat. Kenapa, Pak? Karena mereka itu kita ini tidak boleh, kita ini dilarang percaya 100% kepada mereka, nggak boleh. Kenapa? Sampai ulama-ulama kita, Pak, ulama-ulama kita, mereka memberikan suatu fatwanya kepada kita. Kalau ada orang Islam loro, iki pas lorone di bulan Ramadan, kira-kira iki oleh poso apa ora? Mereka mengatakan, Pak, tanyalah kepada dokter. Ning doktere kudu Islam. Ning doktere kudu Islam.
Nek dokter non Islam tidak Islam tidak boleh. Karena apa Pak? Dikhawatirkan mereka itu ngapusi. Sakjane oleh poso terus muni aja poso. Ya kan Pak? Nah itu kita seperti itu. Jadi tidak boleh kita percaya 100, kita jadikan mereka kepercayaan kita, itu tidak boleh. Baik urusan agama maupun urusan selain agama, apalagi urusan kepemimpinan. Ini tidak boleh. Maka haram, tidak boleh orang non muslim menjadi pemimpinnya orang Islam, tidak boleh. Kenapa Pak? Sebab yang lain juga, contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan wanita Islam menikahi laki-laki non-Islam. Nggak boleh. Baik dia itu Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang musyrik, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Haram hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Janganlah kalian wahai bapak-bapak, hai wali-wali anaknya, jangan kau nikahkan orang musyrik kepada kalian, kepada putri-putri kalian. Musyrik yang mana? Semua musyrik. Ya, karena intinya orang Yahudi Nasrani pun mereka musyrik. Baik Yahudi, baik Nasrani, baik yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, musyrik-musyrik yang lain. Allah melarang jangan kamu nikahkan mereka dengan putri-putri kalian. Orang kafir menjadi kepala rumah tangga saja tidak boleh. Apalagi kalau nanti akan ngurusi urusannya umat Islam, urusan besar umat Islam. Pasti tidak boleh lagi. Gitu Pak ya. Gitu. Tapi kalau laki-laki muslim, tapi kalau laki-laki muslim ya, menikahi wanita yang kafir, wanita yang kafir dibagi dua. Kalau dia wanita kafirnya itu Nasrani dan Yahudi, laki-laki muslim boleh menikahi mereka Pak. Surat Al-Maidah. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal ladina utul kitaba hillul lakum. Orang-orang baik, wanita-wanita baik, yang baik-baik Pak ya, akhlaknya baik begitu, dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, hillul lakum, halal kalian wahai laki-laki muslim untuk menikahi mereka. Tapi kalau wanita musyrik selain Yahudi Nasrani, laki-laki haram menikahi mereka. Ini hukumnya Pak. Meskipun hukumnya boleh laki-laki menikahi wanita yang ahlu kitab Yahudi atau Nasrani. Kenapa boleh? Karena tetap kepala keluarganya adalah muslim laki-laki. Itu pun pernah terjadi di zaman sahabat Pak. Setelah di zaman sahabat itu berhasil menaklukkan Romawi, negara Sam, negeri Syam yang dulu dikuasai Romawi berhasil dikuasai, dan sahabat-sahabat juga berhasil menguasai kampung-kampungnya orang Romawi, Pak. Akhirnya sebagian sahabat itu menikahi wanita-wanita Romawi yang agamanya Nasrani. Nah, wanita Romawi itu kan lebih putih daripada wanita Arab, putih, dhuwur, langsing. Jadi sebagian sahabat ada yang menikahi Pak. Ketika sahabat Umar jadi khalifah saat itu,
dia mendengar beberapa sahabat menikahi wanita-wanita Kristen. Langsung dikirimi surat oleh Khalifah Umar, ceraikan. Lah yang dilarang atau yang disuruh menceraikan istri-istri dari ahlu kitab atau Nasrani itu ngirim surat lagi, Pak. Apa diharamkan? Kan nggak haram. Kemudian sahabat Khalifah Umar menjawab, betul tidak haram alias boleh. Cuma saya khawatir nanti ada fitnah. Jadi Khalifah Umar saat itu melarang laki-laki, para sahabat menikahi wanita-wanita Nasrani dari bangsa Romawi itu bukan karena dilarang dalam agama, tapi berdasarkan kebijakan politik. Khawatir kok, Pak. Khawatir nanti justru rumah tangganya orang Islam malah bisa hancur, atau jangan-jangan orang Nasrani, perempuan Nasrani ini dia jadi mata-mata dia untuk menghancurkan umat Islam, kan khawatir juga. Nah, gitu. Nanti kalau punya anak, ya Pak ya, sahabat sibuk berjuang di jalan Allah, nanti anaknya malah dididik istrinya yang non muslim itu, malah nanti agamanya bukan Islam. Nah ini, maka menjadikan non-muslim sebagai kepala rumah tangga saja diharamkan, apalagi kepala RT, Pak, apalagi lurah, apalagi camat, apalagi bupati, apalagi presiden. Nah itu ajaran agama kita, agama Islam.